Ini mengakses tapel. Tadi kan disebutkan ya, sifat-sifat tapel itu ada ordered atau terurut gitu ya. Nah, berarti kita bisa mengaksesnya menggunakan indeks. Sama seperti list kemarin ya. Misalnya kita punya tapel yang tadi. Ini ya. Nah, kita misalnya punya kayak gini. Ya, tapel seperti ini ya. Kita mau mengakses tapelnya berdasarkan indeks tapel yang ke 0. Ke 1, yang ke minus 1. Terus sama ya dengan list kemarin. Nah, kenapa yang ke 0 dia lajang? Karena mulai dari depan kan 0 ya. Kemarin ingat ya yang indeks list. 0, 1, 2, 3 gitu ya. Makanya ketika tapel status perkawinan 0, maka dia lajang. Kalau 1 dia menikah gitu ya. Nah, kalau dari belakang dia mulainya minus 1. Minus 1 dari belakang ya. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Sama seperti list kemarin ya. Makanya minus 1 itu duda, minus 2 itu janda. Untuk mengakses tapel sama seperti list kemarin ya. Nah, walaupun tadi tapel itu pakai kurung buka kurung tutup, untuk mengakses indeks tetap pakai kurung siku ya. Karena beda kalau kurung buka kurung tutup itu untuk mendefinisikan waktu di sininya ya. Mendefinisikan tapel pakai kurung buka kurung tutup. Tapi kalau untuk mengakses indeks tetap pakai kurung siku ya. Selain mengakses satu elemen gitu ya, kalau ini kan akses satu elemen, kita juga bisa slicing sama persis seperti waktu slicing list kemarin ya. Misalnya 0 sampai 1 gitu. Terus misalnya 0, 1 sampai 3 gitu. 0 sampai minus 1. Minus 3 sampai minus 1 gitu ya. Terus bisa juga slicing tanpa batas, kayak 1, 2 gitu. Atau 2, 3. Kalau dijalankan ini kita bagi hasilnya seperti ini. Misalnya ini kan kalau slicing masih ingat kan ya, ini di pinggirnya 0, 1, 2,
3. Kalau ini minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Berarti kalau 0 sampai 1, berarti batas kanannya 0, batas kirinya 1. Berarti lajang gitu ya. Terus kalau 1 sampai 3, batas kirinya 1, batas kanannya 3, jadi menikah janda. Kalau 0 sampai minus 1, 0 sampai minus 1, jadi lajang menikah janda gitu ya. Terus kalau minus 3 sampai minus 1, batas kirinya minus 3, batas kanannya minus 1, jadi menikah janda gitu. Nah, kalau slicing tanpa batas, teman-teman juga masih ingat kan ya, kalau yang kanan kosong berarti sampai terakhir gitu ya. Dari 1 sampai terakhir, dari 1 sampai terakhir, jadi menikah janda duda gitu. Kalau batas kirinya yang kosong berarti dari awal. Dari awal berarti dari awal sampai 3. Jadi lajang menikah janda gitu. Sama persis seperti slicing list kemarin ya. Nggak ada bedanya. Itu untuk mengakses sama slicing. Teman-teman udah sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu? Apakah sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengupdate. Oh, dulu masih ingat kan yang mengupdate list. Misalnya kita punya list nama gitu ya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Enggak. Oh, ya. Untuk mengupdate list, teman-teman kan tinggal yang mana yang mau diupdate gitu ya, pakai indeks, misalnya indeks ke 1 itu jadi ya, nama. Kalau mengupdate tabel, kita pakai ini ya, tabel nama gitu. Ini tabel nama.
Terus aku pengen tapel nama yang ke satu diganti Nasya. Coba kita coba. Nah, ada error. Kalau tadi kan list dia berhasil ya, yang list ke satu kan indeksnya ini 0, 1, 2 gitu ya. Berarti yang indeks ke satu yang Yusuf diganti jadi Nasya. Nah, setelah waktu kita mengupdate tuple, muncul error ini, tuple object does not support item assignment. Kenapa? Karena yang tadi kita bahas sebelumnya ya, bahwa sifat tuple itu apa? Sifat tuple itu tidak bisa diubah. Nah, makanya ketika tadi kita coba untuk mengupdate itu tidak bisa. Itu tadi perbedaan tuple dengan list ya. Nah, karena sifat tuple yang seperti ini, biasanya tuple digunakan untuk data-data yang tidak berubah selama kita menjalankan programnya. Seperti kayak jenis kelamin, itu kan akan tetap perempuan dan laki-laki gitu ya, nggak ada tambahan. Atau nggak ada perubahan, misalnya perempuan jadi cewek gitu, tuh nggak ada kayak gitu. Biasanya pakai tuple. Terus kayak tadi yang status lulus tidak lulus, tuh selama programnya dijalankan itu nggak ada perubahan, tetap lulus dan tidak lulus, itu biasanya pakai tuple. Pokoknya data-data yang tidak ada perubahan itu pakai tuple gitu ya. Kenapa misalnya nggak pakai list aja gitu? Itu untuk mencegah hal-hal seperti ini. Jadi misalnya yang tadinya harusnya tidak berubah gitu, terus sama misalnya admin itu dirubah gitu, padahal jangan berubah. Jadi pakai tuple untuk mencegah ada orang yang merubah datanya kayak gitu. Gitu sih. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sudah cukup jelas? Aku muncul error karena sifat tuple tidak bisa diubah ya. Di dalam tuple kita bisa melakukan sequence unpacking. Jadi kita mengekstrak isi tuple, terus kita masukin ke variabel. Contohnya kita punya tuple siswa gitu. Isinya Bogor,
17. Kita bisa mengekstrak elemen tupel atau sequence unpacking. Ini caranya ekstrak. Nah, misalnya ini ada 3 elemen kan ya, 1, 2, 3. Elemen pertama mau dijadikan nama, elemen kedua jadikan asal, elemen ketiga jadikan usia. Jadi disamakan ya, kalau ini ada 3 elemen, maka di sini 3 variabel. Kalau di sini ada 4 elemen, maka di sini 4 variabel gitu ya. Urutannya juga harus sama. Misalnya ini nama, ya urutan pertama berarti nama. Kalau ini kota, berarti urutan keduanya kota. Jadi jumlah sama urutannya harus sama gitu. Jadi setiap variabel tadi akan memiliki nilai dari elemen tupel. Coba kita print ya. Print nama, print misal, usia. Nah, gini jadinya. Jadi yang nama itu dari sini, yang asal itu dari sini, yang usia dari itu ya, untuk sequence unpacking. Pokoknya kita mengekstrak isi tupel ke dalam variabel. Nah, di dalam tupel kita juga punya kayak operasi gitu ya di dalam tupel, sama seperti list kemarin ada penjumlahan, tapi nggak bisa dikali ya. Kalau kemarin kan list dikali itu berarti diulang. Kalau tuple itu cuma operator penjumlahan. Operator penjumlahannya pun bukan kayak 1 ditambah 50 jadi 51 ya, tapi tuple 1 digabung tuple 2. Jadi kalau operasi dalam list kemarin kan ada 2 ya, penjumlahan sama perkalian. Kalau di tuple hanya penjumlahan saja. Nah, terus untuk fungsi bawaan tuple ini ada 3, yaitu len, max, sama min gitu. Coba kita ini ya, kita jalankan. Oh, ada penjumlahan. Misal A itu 942. Itu tuple itu bukan gitu ya. Buka tambah C atau tambah B. Nah, terus ada juga fungsi bawaan.
itu len ada C ya, ada juga max ya, ada juga C. Nah, jadi tapel C itu kan A ditambah B, maka tapel A yang ini diikuti tapel B. Terus lennya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus max-nya 12, yang paling besar nilainya 12. Yang paling kecil 3. Ini mengembalikan panjang banyaknya elemen gitu ya. Ini mengembalikan elemen atau yang terbesar. Ini mengembalikan elemen atau yang terkecil. Kalau ini B ditambah A, maka urutannya berubah ya. Jadi B dulu, tapel B dulu 738, baru diikuti yang A 9412. Untuk len max sama min-nya sama. Itu ya, ada yang ingin ditanyakan dulu gak? Sampai sini gimana teman-teman? Apakah sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Silahkan ditanyakan. Coba aku menanya, kita belum pernah ditanya. Maha Benina ada? Maha Benina. Maha Benina ada? Ada Bu. Maha Benina bedanya tapel sama list apa ya? Saya masih bingung, Bu. Bedanya tabel sama list tadi kita udah bahas di awal ya. Dan ini tadi ya. Nih, kalau list bisa diupdate, kalau tabel tidak bisa diupdate. Terus untuk penulisannya juga kalau list pakai kurung siku, kalau tabel pakai kurung biasa ya. Contoh tidak bisa diupdate. Oh ini perbedaan list sama tabel ya, ada di sini. Di slide ke-6. Terus untuk yang tidak bisa diubah itu kayak gini tadi. Assignment karena sifat tabel tadi yang tidak bisa diubah. Kalau list kan bisa ya, waktu kemarin kita update list bisa. Kalau tabel tidak bisa, itu bedanya ya. Bedanya list sama tabel. Baik, Bu.
Yang lain ada yang masih bingung nggak? Kalau masih bingung, tanyain ya. Kalau ada, kita lanjut ke dictionary. Nah, dictionary adalah tipe data pada Python yang berfungsi untuk menyimpan kumpulan data atau nilai dengan pendekatan key value. Kalau tadi kan kayak misalnya list gitu ya. List itu langsung aja pakai kurung siku 1, 2, 3. Kalau tuple juga sama, bedanya pakai kurung biasa kan. 1, 2, 3. Nah, kalau dictionary itu bukan kayak satu-satu gini, tapi berupa pasangan. Ini key-nya, ya, titik 2, terus value-nya gitu. Jadi kayak ada berpasang-pasangan gitu ya. Key sama value-nya. Nah, di dalam dictionary itu bisa value-nya ya bisa berupa string kayak gini, bisa berupa integer kayak gini ya, bisa berupa boolean, atau bisa berupa dictionary lagi. Ini value-nya berupa dictionary ya. Bisa berupa list juga, yang ini kan value-nya berupa list. Jadi bisa bermacam-macam tipe data dari value. Coba kita bikin di sini. Lalu kita bikin pertemuan hari ini kurung kurawal ya. Kalau list pakai kurung siku, tuple pakai kurung biasa, kalau dictionary pakai kurung kurawal. Misalnya kita punya key-nya dulu, judulnya data. Nah, setiap pasangan key sama value-nya dipisahkan dengan koma ya. Misalnya tanggalnya 3 November 2012. Pisahkan koma lagi. Terus misalnya kategori list dasar dipisahkan koma lagi. Terus misalnya ada page view-nya. Sudah dipublish belum? Berupa dictionary lagi di Facebook ya, misalnya ada di Twitter ada 2. Nah, di sini kita membuat dictionary dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 key. 6 key. Key-nya yang pertama judul, tanggal, kategori, page view, publish, sama share count. Itu adalah key-nya. Nah, value dari
key judul adalah tipe data tuple dan dictionary. Ini berupa string ya. Kalau dari key tanggal, value-nya adalah 3 November 2022. Ini juga string. Kalau dari key kategori, itu value-nya adalah list yang isinya Python dan dasar Python. Kalau key page view itu integer ya. Terus publish itu true, berarti tipe data boolean. Nah, di dalam dictionary pertemuan hari ini ada juga dictionary share count yang isinya adalah 2 key. Yang ini 2 key ya. Yaitu Facebook dan Twitter. Facebook value-nya 0, Twitter value-nya 2. Kedua ini sifatnya integer. Tipe datanya integer. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk membuat dictionary? Apakah sudah cukup jelas? Kalau sudah, kita lanjut ya. Kalau misalnya nggak ada nanya, aku lanjut terus ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan langsung bilang ya. Tadi, dictionary ini mempunyai 2 buah komponen, yaitu key yang merupakan nama atribut dari suatu item pada dictionary ya. Jadi ini tuh adalah, yang ini adalah item dari dictionary ya. Jadi yang segini itu adalah item atau elemen gitu ya. Nah, setiap elemen itu terdiri dari key sama value-nya. Nah, key itu adalah nama atribut dari elemennya atau itemnya. Kalau value adalah nilai yang disimpan pada suatu atribut atau key-nya tadi. Nah, ini adalah sifat dari dictionary. Yang pertama, tidak berurut. Maksudnya kalau tadi kan untuk mengakses list sama tuple kan kita bisa pakai list, terus pakai indeksnya ya. Pakai indeksnya 0 gitu. Kalau dictionary itu nggak bisa kayak gini. Jadi untuk mengakses nilai dari dictionary itu tidak bisa pakai indeks. Gimana cara mengaksesnya nanti kita belajar. Terus yang kedua bisa diubah. Jadi sama seperti list ya. Bisa diupdate. Terus juga bersifat unik. Jadi si dictionary itu tidak bisa menerima 2 key yang sama. Nah, kalau misalnya ada yang sama, nanti key yang terakhir itu akan menimpa key yang awal. Contohnya kayak gini ya. Ini kan key judul. Terus misalnya di sini aku ada key lagi judul. Nanti ketika aku print,
dot get judul. Judul is motif. Judul. Nah, dia akan jadi dasar Python, bukan tipe data, tuple, dan dictionary, karena ini sama-sama judul key-nya. Nah, karena sama, maka yang terakhir ini menimpa yang ini. Jadi yang dipanggil, jadi ketika dipanggil judul, ya yang paling akhir yang muncul. Itu karena sifat dictionary yang tadi yang unik ya, jadi tidak bisa menerima key yang sama gitu. Makanya tadi yang baru menimpa yang lama. Nah, selain tiga sifat yang tadi sudah disebutkan, item pada dictionary juga bisa berupa berbagai macam tipe data, mulai dari integer, string, float, boolean, ya sampai tipe data terusan seperti objek kayak list, tuple, dictionary juga bisa. Seperti contohnya kayak ini ya, ini ada string, ada list, ada integer, ada boolean, ada juga dictionary. Untuk membuat dictionary ada dua cara. Yang pertama seperti yang tadi kita udah lakukan ya, menggunakan kurung kurawal. Nah, yang kedua pakai DICT. Pakai fungsi DICT. DICT bedanya kalau pakai DICT si value-nya nggak pakai kutip ya. Nggak pakai kutip. Terus ini kalau yang pakai kurung kurawal dia pakai titik 2. Kalau yang pakai DICT dia sama dengan lebihnya sama. Teman-teman pakai cara pertama, pakai cara kedua itu bisa. Terserah teman-teman mau pakai yang pertama atau yang kedua. Gitu ya, untuk membuat dictionary. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Enggak, aku lanjut lagi ya ke mengakses dictionary. Itu ada dua cara. Pakai get, atau pakai get ya.
Contohnya kayak tadi, ini, pakai get. Cara kedua, itu pakai kurung siku. Nah, kayak print temuan hari ini, kurung siku, tanggal. Nah, karena tadi sifat dari dictionary itu tidak terurut, makanya waktu kita pakai kurung siku nggak bisa pakai kayak elemen kedua gitu atau elemen ke satu gitu, nggak bisa. Tapi caranya disebutkan key-nya, misalnya tanggal gitu ya. Nah, ini judulnya pakai fungsi get ya. Ini tanggalnya pakai kurung siku. Teman-teman bisa pakai get atau kurung siku, itu hasilnya sama, tapi untuk yang dictionary, di dalam dictionary itu ada perbedaan. Misalnya yang ini kan tadi ini adalah dictionary ya. Misalnya aku pengen manggil yang Twitter, jadinya print Twitter. Itu adalah pertemuan hari ini .get. Nama dictionary-nya adalah circle. Terus .get lagi. Twitter ya. Kalau pakai cara kedua, tuh ini, jadi dua kali manggil. Yang pertama nama dictionary-nya, terus baru nama key-nya. Nah, ini ya Twitter share-nya 2. Nah, tapi mungkin kan suatu saat kita nggak tahu ya key apa aja yang ada di dalam sini. Nah, bedanya kalau pakai get, misalnya di sini aku pakai Instagram gitu ya. Kalau pakai get, kita bisa mendefinisikan nilai default kalau suatu saat si key-nya tidak ketemu, misalnya nilai defaultnya 0. Kalau get ya, bisa kayak gini. Nah, karena nggak ada, ini Instagram ya, Instagram. Nah, kalau yang get, dia kan emang nggak ada Instagram kan di dalam dictionary share count ya. Tapi kalau pakai get, kita bisa mendefinisikan nilai default kalau seandainya si key ini tidak ditemukan. Makanya dia Instagram share-nya 0. Tapi kalau pakai kurung siku, dia nggak bisa kayak gitu. Makanya ketika Instagram tidak ditemukan di dalam dictionary share count, dia ada error gitu. Makanya biasanya kalau kita mengakses dictionary dalam dictionary itu pakainya get, supaya kita bisa memberikan nilai default gitu kalau ada error. Kalau misalnya key-nya tidak ditemukan.
kalau sama tidak ada di diksionari. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Apakah sudah cukup jelas? Lumayan sih, Bu. Udah, kita sambil lanjut ya ke perulangan untuk dictionary. Kemarin kan yang tuple, yang list bisa pakai perulangan ya, dictionary juga bisa. Misalnya pakai dictionary buku, judulnya misalnya dasar Python gitu. Terus penulisnya misalnya kita pakai for key in buku, ini terus misalnya kita pakai tanda panah yang ke biasanya kayak gini, ini key-nya, ini buku yang ke key. Buku yang ke key itu kita tadi yang tadi sebelumnya mengakses elemen buku yang key-nya judul. Jadi kayak buku judul itu judul kayak tadi yang untuk mengakses ya. Terus kalau ini berarti buku yang penulis gitu. Kita juga bisa pakai ini syarat pertama ya. Kita bisa pakai cara lain. Nama buku.item atribut, nama atribut tuh key ya. Ini aku tulis aja key supaya nggak bingung ya. Key nilainya adalah value-nya. Nah, ini hasilnya sama. Jadi teman-teman boleh pakai cara satu, boleh pakai cara dua, hasilnya sama.
untuk perulangan di dalam dictionary. Nah, di dalam dictionary kita juga bisa mengupdate, karena tadi sifat dictionary bisa diubah ya. Nah, bisa diubah sifat dictionary. Makanya kita bisa mengupdate. Caranya, kita print dulu awalnya ya. Buku, not, get, ini penulis. Terus kita update, caranya buku, penulis. Nah, sama dengan diganti apa? Misalnya, kita print setelah diubah. Nah, ini buku get ini. Nah, ini yang tadinya nol koma diubah jadi Yusuf Irfan. Cara update-nya sama seperti mengupdate list ya. Kita akses dulu elemen mana yang mau diubah, terus masukin data yang untuk mengubahnya gitu. Mau diubah jadi apa gitu. Kita juga bisa menambah item atau elemen. Caranya, kita coba buku, misalnya nambah halaman gitu ya. Dan jumlah halaman gitu, sama dengan 55 halaman. Terus kita coba print buku nah, sebelumnya kan belum kita tambah ya. Nah, kan tadi waktu yang error ini kita coba ngeprint buku halamannya. Karena di sini tidak ada halaman, maka error. Nah, ketika kita tambah buku halaman sama dengan 55, baru bisa di print gitu. Jadi di sini kita menambahkan item halaman ke dalam dictionary buku. Jadi nanti di sini dictionary-nya ada halaman. Setelah ditambah ya. Ini untuk menambah. Selain menambah, bisa juga menghapus. Bisa pakai del, buku misalnya halaman gitu ya. Atau bisa juga pop buku, pop
menulis. Nah, itu bisa. Model masih karena nggak ada screencast. Ini untuk menghapus item, jadi bisa pakai del, bisa pakai pop. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, di dictionary kita bisa pakai operator keanggotaan ya, misalnya print buku, apakah ada judul di dalam buku. Dan judul ada di dalam buku, makanya true. Judul not in buku, karena ada judul di dalam buku, makanya false. Gitu ya. Kita bisa sama seperti list kemarin ya, pakai fungsi len. Ada dua, karena ada dua key ya, yaitu judul dan penulis. Jadi kalau len pada dictionary itu ngitung key-nya ya. Itu sih untuk materi hari ini. Ada yang mau ditanyain dulu kah teman-teman? Udah sih materinya hari ini segitu. Teman-teman mau bahas materi UTS ini enggak, soal UTS tahun kemarin? Ini. Karena masih ada waktu ya, kita pakai buat bahas ini dulu. Kalau waktunya nggak sempat lagi Bu, itu aja Bu, lihat link. Oke. Kalau yang ini mah bisa dibaca masing-masing ya, kayak revolusi industri itu apa aja, dampaknya apa. Semester kemarin kan aktuaria doang ya. Ya, terus perbedaan list, dictionary sama TOEFL tahu kan ya? List apa? List terurut, list ya. Terus bisa diubah, changeable ya. Change. Ketik. List sifatnya terurut kan. Ya, bisa diakses menggunakan indeks. Terus lagi bisa diubah
change tabel. Di-update gitu ya. Terus nulisnya pakai kurung gitu. Oke. Kalau tabel ya terurut, terus tidak bisa diubah ya. Tadi kan kita udah bahas kenapa tidak bisa diubah. Terus nulisnya pakai kurung buka, kurung tutup. Kalau dictionary ya tidak terurut, urut atau unordered ya. Terus sifatnya apa ya, nulisnya pakai kurung curawal. Terus dia bisa diubah. Change. Ini bedanya. Terus teman-teman mungkin bisa ngasih contohnya gitu. Oh enggak juga nggak apa-apa. Dijelasin aja gitu perbedaannya. List dictionary sama tabel dari karakteristiknya. Ini untuk yang nomor 3. Nanti kalau ada yang mau ditanyain langsung bilang aja ya, soalnya ini aku catat. Nah, kalau yang nomor 4 ini, nomor 4 ya, kita bikin flowchart dari informasi yang ada di dalam tabel ini. Nah, inputnya kode barang dan jumlah barang, outputnya total harga, diskon, dan jumlah yang harus dibayar. Sebenarnya ini sama seperti yang kemarin kita bikin flowchart gaji karyawan ya. Itu sama. Kita bikin dulu inputnya ya. Kan kalau flowchart selalu mulai. Gitu ya. Mulai, terus inputnya apa? Inputnya tadi apa? Kode barang dan jumlah barang. Kode dan jumlah gitu. Kode dan jumlah. Terus dicek apakah kodenya A1 gitu. Kalau iya, maka harganya sama dengan 50.000 gitu ya. Nah, kalau tidak dia cek lagi A2 bukan gitu ya. A2 bukan, kalau iya harganya 235, kalau tidak ya cek lagi apakah A3 atau bukan gitu. Sama seperti waktu kita ngecek golongan karyawan ya. Iya, kalau iya maka harganya 120. Kalau tidak, cek apakah dia A4 gitu.
Kalau A4 dia harganya 199. Kalau tidak, dia harganya 260. Nah, setelah tahu kode barangnya, kita hitung harganya, harga totalnya gitu ya. Kan tadi outputnya adalah total harga, diskon, sama jumlah yang harus total harga sama dengan jumlah barang yang dibeli ya, jumlah dikali harga. Nah, semuanya jangan lupa nyambung ke sini ya. Di sini teman-teman kasih label A ya, yang konektor itu. Nanti di sini dikasih A juga. Nah, setelah tahu total harganya, kita bisa cek apakah totalnya lebih dari sama dengan 500.000 berdasarkan ini ya. Lebih dari 500.000. Kalau iya, maka diskon 30%. Kalau tidak, ini ya gitu. Kalau tidak, apakah total lebih dari sama dengan 250? Kalau iya, maka diskon 20%. Kalau tidak, maka diskon sama dengan 10% gitu ya. Nah, ini ya. Jangan lupa setiap percabangan dikasih label ya, kayak iya, tidak. Nah, setelah itu kita hitung jumlah yang harus dibayar. Berarti jumlah yang harus dibayar itu kan adalah total harga ya. Total dikurangi total dikali diskon kan. Dikali diskon. Nanti ini nyambung ke sini ya. Nah, setelah tahu total harga kan dari sini ya. Terus diskon kan dari sini. Terus jumlah yang harus dibayarkan ini. Maka ya udah kita tampilkan total harga, diskon, sama jumlah yang harus dibayar. Pakai jajar genjang. Begitu selesai. Gitu doang sih. Gitu. Flowchartnya kira-kira. Itu mirip-mirip sih sama yang kemarin kita gaji karyawan ya. Cuma kalau di sini percabangannya 2 kali, yang ini sama yang ini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Bu, jadi ujiannya itu offline terus pakai laptop ya, Bu ya? Oh, aku belum nanya lagi sih, kemarin terakhir nanya katanya ini nggak pakai laptop. Oh, jadi kalau misalnya ada disuruh bikin flowchart gini, kami gambar aja ya, Bu ya? Nah, Bu, kan gini, Bu, takut banget, Bu, TS-nya. Maksudnya, boleh nggak Bu lihat buku gitu, Bu? Kayak bawa catatan masing-masing aja, Bu. Gak usah printan gitu. Soalnya
ada beberapa mata kuliah gitu Bu, yang dosennya bolehin ngasih gitu Bu, yang kayak hitung-hitungan gitu Bu. Nanti aku tanyain dulu deh. Iya Bu, karena katanya tuh kayak itu tergantung kebijakan dosennya aja gitu. Oh, Soalnya takut banget Bu, transformasi digital tuh bingung maunya gimana. Cuman tahu yang awal-awal doang. nggak susah kok. Benar deh. Misalnya mirip-mirip kayak gini ya. Ibu, saya mau nanya Bu, yang flowchart ini. Jadi itu ada 2 flowchart apa? Itu nyambung sama yang total tadi? Nyambung dari sini nyambung ke atas ya, karena kan nggak cukup ke bawah. Tapi nggak usah dibikin kayak percabangannya gitu ya? Iya, kalau nyambung harusnya di bagian sini ada yang kayak konektornya gitu loh, di bagian sini ya. Terus nanti di bagian sini ada lagi konektornya. Labelnya harus sama kayak yang di sini. Oh, berarti bukan percabangan tapi kayak konektor gitu ya? Iya, ada konektornya. Oke Bu. Tadi aku yang sebelah sini nggak kelihatan. Pokoknya di sini harusnya ada konektornya ya, di bagian sini. Nanti di sini ada konektornya. Ini untuk flowchartnya ya. Ada yang mau ditanyakan nggak flowchartnya? Nggak ada sih Bu, cuman di luar ekspektasi aja Bu. Soalnya kan kemarin awal dikasih tugas itu kayak, wah flowchartnya kayaknya panjang deh, jadi bikinnya kayak gede gitu Bu. Tapi ternyata waktu dikoreksi sama Ibu, bentukannya cuma satu baris gitu. Kayak ya ampun, punya Ibu sederhana banget, punya kita yang kayak Iya, sebenarnya itu sih bisa aja sih kayak panjang gitu. Cuma kan kita nyarinya yang efektif ya, yang lebih efektif. Supaya nanti kan setelah bikin flowchart itu kita bikin kodenya dari flowchart itu kan. Kalau flowchartnya panjang nanti kodenya juga bakal panjang gitu. Sedangkan yang kita bahas di pertemuan kedua ya, kode yang baik itu yang efektif kan, yang singkat tapi outputnya benar gitu. Teman-teman pelajari lagi ininya ya, flowchartnya. iya Bu. Aku udah save sih, nanti aku upload. Tapi ini maaf ya, tulisannya jelek. Kayak kira-kira kayak gitu. Iya Bu. Terus nomor selanjutnya ini nih, kita mengkonversi hari menjadi jam, menit, detik. Contohnya kita mengkonversi 5 hari itu berapa jam, berapa menit, berapa detik gitu ya. Ini contoh output yang kita inginkan. Nah, gimana caranya? Ini gampang sih. Kita menerima input kan. Menerima input dulu. Inputnya tadi apa di sini? Hari kan, jumlah hari. Ya udah, misalnya hari sama dengan integer input masukkan jumlah hari. Nah, setelah itu kita kan tahu bahwa satu hari itu sama dengan 24 jam. 1 jam adalah 60 menit. Dan 1 menit adalah 60 detik kan. Ya udah, dari situ kita ya langsung aja. Misalnya jam sama dengan jumlah hari, itu hari dikali 24. Menit sama dengan jam dikali 60. Detik sama dengan menit dikali 60. Kita print aja, print. Jadi outputnya kayak gimana?
5 hari sama dengan 124 jam gitu ya. Berarti misalnya F, pakai F gitu ya. Hari sama dengan jam. Terus ini 5 hari sama dengan 100. Ini oke. 5 hari 5. Nah, kayak gitu. Gampang kan, nggak ada percabangan, nggak ada perulangan, langsung dikali. Kita pakai F di sini karena apa? Kita menggabungkan variabel, nilai dari variabel dengan string kan. Kita juga bisa misalnya pakai print hari gitu, koma hari sama dengan jam. Itu bisa juga sama ya, yang ini dengan ini itu sama. Nah, kalau ini kan kita kayak hari gabung-gabung gitu, kalau ini kita langsung ngetik nulis. Bu, jadi kalau misalnya UTS nanti kan itu disuruh bikin kayak gini, kita nulis saja gitu di kertas, bentukannya kayak gini persis, Bu. Ya. Cuman isinya aja beda gitu ya. Ya, apa? Bentukan cara jawabnya gini. Ya. Nulisnya. Tulis ya. Karena teman-teman nggak bisa pakai laptop ya, jadi mungkin kalau misalnya ada kurang-kurang kayak koma atau kutip itu dimaklumin ya. Tapi flow-nya alurnya harus jelas, alur programnya. Kayak misalnya ini dikali dulu, yang jamnya setelah jamnya diketahui dikali 60, setelah menitnya diketahui dikali 60. Jadi alurnya, aku lihat alurnya aja yang kayak misalnya kurang-kurang koma atau titik atau kutip itu aku maklumi. Asalkan alurnya benar. Baik, Bu. Programnya benar ya. Terus yang mengganti huruf vokal ya. Ada. Ada, jangan pesimis gitu dong, jangan aduh aku kayak bakal remedial, jangan gitu dong. Harus optimis, bisa. Kalau ini kalau nggak salah udah pernah dibahas ya, kita mengganti huruf vokal dari input begini. Kita menerima input dulu kan, misalnya kalimat itu. Kalimat sama dengan input, masukkan kalimat. Tadi apa? Yang di sini di contohnya. Ketik sesuatu. Terus huruf penggantinya misalnya dengan input, masukkan pengganti huruf vokal. Pengganti huruf vokal. Or karakter in kalimat. Jadi kita ngecek setiap karakter yang ada di kalimat, setiap huruf yang ada di kalimat. Jika karakternya itu ada di antara list A, I, U, E. Oh kan kita tujuannya mengganti huruf vokal jadi yang kita input di sini kan. Karakter sama dengan huruf
penggantinya. Jadi karakternya diganti jadi huruf pengganti. Setelah itu print karakter M-nya nggak ada. Jadi biar nggak ke bawah gitu printnya. Kita coba. 7 is not recognized. Nah, Oke. Jadi kita ngecek dulu ya setiap huruf yang ada di kalimat. Kalau huruf itu berupa A, I, U, E, O, nah hurufnya diganti jadi huruf pengganti. Setelah itu kita print. Lihat di sininya ya, ada indentasi, berarti yang ini, yang blok if ini masuk ke blok for. Sedangkan yang print ini nggak masuk ke dalam if ya. Karena kalau masuk ke dalam if, cuma I, U, E, O aja yang di print, yang selainnya nggak di print. Jadi yang print ini ke for, tapi tidak masuk ke if. Udah biasa saya nanti jadi O. Untuk mengganti huruf vokal. Ada yang mau ditanyakan untuk yang nomor 6? Mana kita lanjut ke yang nomor 7 ya. Tapi kemarin aku karena fungsi susah ya kalau untuk ditulis, jadi aku nggak masukin soal tentang fungsi. Tapi aku bahas aja yang ini ya. Tapi nanti di kursiv itu nggak ada nanti ya, Bu ya? Nggak. Soalnya susah sih kalau ditulis, kalau fungsi kan kayak harus coba-nyoba gitu ya. Iya, Bu. Jadi mau dibahas gak ini? Atau nggak usah? Kalau dibahas nggak apa-apa sih, Bu. Tapi asalkan jangan masuk aja, Bu. Beneran nggak masuk. Nah, aku bahas sekilas aja ya. Fungsi menentukan nilai minimum. Fungsi itu kan pakai def. Nilai minimal misalnya. Kita menerima list. Kita menentukan nilai minimum dari list. Untuk nilai terkecilnya kita ngambil list yang terdepan. List terdepan itu kan list elemen 0 ya. Lalu kalau listnya lebih dari 1, maka next nilai selanjutnya itu adalah nilai minimal list selain yang list 0, 1 sampai terakhir. Kalau next kurang dari nilai terkecil, maka nilai terkecil sama dengan next. Nilai next saja. Nilai selanjutnya. Kemudian return terkecil. Jadi kita coba nilai minimal levelnya dari 3, 2,
4. Ini adalah all print. Vertical slice. Hasilnya 2. Karena yang paling kecil dari 3, 2, 5, 7 kan 2. Nah, kenapa begini? Kita kan di sini manggil ke sini ya. Ini ya, 3, 2, 5, 7. Nah, untuk inisiasi pertama kita ambil nilai terkecilnya itu adalah 3. Jadi nilai terkecilnya itu adalah 3 yang paling awal ya. Kan ingat indeksnya 0, 1, 2, 3. Jadi list ke 0 itu 3. Jadi dijadikan nilai terkecil. Kalau len listnya lebih dari 1, maka kita panggil lagi nilai minimal yang dari 1 sampai terakhir. Untuk list 2, 5, 7. Nah, nilai minimal itu apa? Sama kayak tadi, kita panggil lagi kan. Nilai terkecilnya 2. Terus kita manggil lagi, karena lennya lebih dari 1, manggil lagi nilai minimal list 5, 7. Ini tuh apa? Nilai terkecil sama dengan 5. Karena lennya lebih dari 1, maka manggil lagi fungsi nilai minimal 7. Nah, ini tuh apa? Sama kayak tadi manggil lagi kan, nilai terkecil sama dengan 7. Nah, karena nilainya sama dengan 1 ya, maka return nilai terkecil. Return nilai terkecilnya 7. Nah, ini next. Jadi next-nya 7 gitu. Next. Jadi next-nya yang tadinya manggil fungsi di return 7, jadi next-nya 7. Terus dibandingkan apakah next kurang dari nilai terkecil, next-nya 7 kan, lebih dari 5, maka salah. Berarti nilai terkecilnya tetap 5. Setelah itu dibandingkan lagi dengan yang ini, apakah lebih kecil? Iya, ternyata yang tadinya 5 diganti jadi 2. Bandingkan lagi dengan yang ini, ternyata lebih kecil 2, jadi di return-nya 2 gitu. Jadi kayak mundur gitu ya, dibandingkan. Terus ya, sekilas info. Dah selesai. Ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi teman-teman kalau misalnya waktu belajar materi lagi, ada yang ingin tanyakan langsung aja WA ya. Iya, Ibu. Dari aku, udah sih materi hari ini, dicukupin aja kali ya. Cukupin aja. Makasih ya teman-teman semuanya. Maaf kalau ada kurang-kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Terima kasih, Bu. Selamat malam, Bu. Semuanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya LTS-nya. Dadah.